warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih keluarga besar Gugus Selodakon bersama Bapak Ibu guru hebat Gugus Selodakon. Alhamdulillah, saya ucapkan yang pertama, saya ucapkan terima kasih kepada Pak Tauhid selaku Ketua KKG sudah memberi tempat kepada kami berenang untuk melaksanakan tugas sebagai tugas dari kami, yaitu diseminasi budaya positif. Nah, sebelum itu saya ingin menyapa dulu semuanya. Apa kabar semuanya? Baik. Kalau misalnya saya tanya apa kabar semuanya, Bapak Ibu bisa bilang baik, alhamdulillah, sehat-sehat luar biasa, ya. Alhamdulillah, sehat-sehat luar biasa. Baik. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah, sehat-sehat luar biasa. Nah, ini masih ada yang ini, oh iya ya, sekali lagi. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah, sehat-sehat luar biasa. Terima kasih. Sebelum saya melakukan materi diseminasi budaya positif, perkenalkan kami teman-teman CGP. Saya Kadira, bisa dipanggil Mbak Dira atau Mbak Kadira. Ini ada teman saya dari Pak Haris. Silakan berdiri Pak Haris. Dari SD Darungan 3. Tentunya yang tidak asing lagi Bapak Dio dari SDN Sewa Darungan 3. Bapak bos kita yaitu Bapak Untung dari Selatan 3. Dan Ibu Emma dari SD Abdul Tulon 1. Dan Ketua KKG yang luar biasa yaitu Bapak Matohir. Kami berenam CGP Angkatan 9. Kami ingin melakukan ingin berbagi ilmu tentang diseminasi budaya positif. Sebelum berbagi ilmu atau menyampaikan materi, saya ada sedikit aja bisa dipandu oleh Bu Irma dan kawan-kawan. Kita diikuti bersama-sama ya. Mata pendek ya. Agak cepat dikit ini ya. Yuk, lebih cepat lagi. Terima kasih. Tepuk tangan untuk semuanya. Bagaimana, masih semangat? Oke, terima kasih banyak. Oh ya, tadi kita belum membuka sebelum materi pembagian satu kita dimulai. Marilah kita buka dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk materi bagian 1 kepada Bapak Dio, ya Bapak Dio ya? Iya. Kepada Bapak Dio, Baik. ini kurang besar deh. Iya, kurang kenceng ya. Besar. Wah. Oke, terima kasih. Saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Moderator Ibu Nadira atas waktunya. Kemudian pertama saya mengucapkan terima kasih banyak atas perhatian Bapak Ibu semua, terutama Gugus Selodakon. Alhamdulillah ini sudah hadir melalui undangan Ketua KKG untuk hadir di kegiatan KKG Gugus Selodakon ini untuk ikut berpartisipasi dalam kegiatan kita, kami para CGP ini dalam menyampaikan materi diseminasi budaya positif kami. Nah, kami di sini ada berenam, ya Bapak Ibu.
nanti akan secara bergantian menyampaikan materi-materi terkait dengan materi budaya positif. Sebelum saya memulai penjelasan saya tentang terkait materi yang akan saya berikan, ini pertama saya akan menyampaikan selamat datang kepada rekan-rekan CDP dari kampus lain. Ini saya menyampaikan materi disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Nah, ini saya nggak perlu memperkenalkan diri ya, karena sebagian sudah tahu. Kalau memperkenalkan juga nggak apa-apa. Nama saya Juan Dian. Ini saya kalau guru penggerak angkatan 9 dari Kabupaten Jember ya. Betul kata Pak Tomir tadi, desas-desus memang guru penggerak itu sepertinya ini adalah angkatan terakhir di angkatan 11 ya. Jadi mungkin masih ada waktu, insya Allah kurang 3 minggu lagi sebelum tanggal itu ditutup. Monggo Bapak Ibu ikuti aja sudah, monggo mendaftar, monggo mengikuti CDP ini sebagai pengalaman. Motivasi saya untuk CDP ini pertama ingin meningkatkan motivasi diri saya sendiri, Bapak Ibu. Jadi, lanjut. Nah ini, coba buka. Sebelum ke materi kita ada sedikit permainan ya Bapak Ibu. Nama permainan ini coba buka. Yang dibuka itu kepalan tangan kami Bapak Ibu, bukan buka yang lain ya, bukan kepalan tangan. Jadi sebelum saya menyampaikan aturan mainnya, jadi di sini ingin Bapak Ibu mencari pasangan ya, bukan pasangan hidup, tapi pasangan di sini aja sementara ya. Jadi saya butuh dua aja. Mungkin Pak Joran sama Bu Mega, ini dengan Pak Lukman. Kalau ada yang berbagi atau kanan kiri boleh, nomor sudah biar cepat. Jadi ada yang berperan jadi A, ada yang berperan jadi B. Enggak kita cuma di lupa nanti kita di lupa. Apa ya? Sudah pokoknya perpasangan aja deh. Pauter dengan bilangnya mungkin Bu Sinten. Iya. Kanan kiri aja deh. Ya, kanan kiri pas. Ya, nggak boleh sudah, kanan kiri aja cepat. Kalau milih nanti, wah bahaya kalau milih. Udah ya, jadi enggak apa-apa, jadi langsung jalan semua Bapak ya. Jadi aturan mainnya gini dulu. Ada yang jadi A, ada yang jadi B. Moga panjenengan tentukan siapa yang jadi A, siapa yang jadi B. Tugas A yaitu mengepalkan salah satu tangan Anda ya, kepalkan sudah. Kemudian coba Anda bayangkan bahwa Anda itu menyimpan sesuatu yang sangat berharga di dalam kepalan tangan Anda ya. Kemudian Anda perlu menjaga agar benda yang menurut panjenengan itu berharga itu tidak bisa terbuka ya. Jadi Anda harus menjaga. Nah, tugasnya B yaitu mencoba dengan segala cara untuk membuka kepalan tangan Anda ya. Teman yang B boleh membujuk, membagi, mengintimidasi, memarahi, menggoda, mengkritik, bahkan menawari sejumlah uang. Menawari sejumlah uang agar Anda membuka kepala tangan Anda ya. Aturan mainnya begitu ya Bapak Ibu. Paham ya? Nah, coba sekarang saya beri waktu 30 detik. Monggo dengan siapa yang jadi A, ada yang jadi B. Monggo, sudah siap ya? Saya mulai ya. Oke. Hitungan ketiga, 1, 2, 3, monggo. 30 detik. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124,
18. Tolong usahakan. Dua puluh, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Oke. Kemudian lanjutnya ini ya Bapak Ibu. Jadi apa yang sudah kita lakukan barusan itu apakah ada yang membuka kepala, tangan? Ada yang membuka boleh? Ibu kan sendiri Ada ya? Ada ya? Ada yang buka tadi ya? Ada, oke. Ada yang tetap motor? Banyak ya? Banyak, oke. Nah, dalam kegiatan ini sesungguhnya siapa yang memiliki kendali atau kontrol untuk membuka atau menutup tangan? Kita sendiri, kita sendiri yang mempunyai kendali, kita sendiri yang mempunyai kontrol untuk tetap menutup atau membuka. Ya, coba saya ingin tahu itu kenapa kok dibuka, kena rayuan apa sama? Ya, nah memang kita memiliki kendali atau kontrol untuk membuka atau untuk kepala tangan itu sesuai dengan kebutuhan dasar kita, apa yang ingin kita inginkan. Kalau kita memang ingin membuka kepala tangan, berarti ada sesuatu yang kita inginkan, kan gitu itu. Ya, kalau kita memang tetap menutup erat-erat kepala tangan kita, itu tidak menginginkan kebutuhan apapun. Kita tetap bersikuku untuk memegang benda yang berharga itu. Lanjut. Nah, ini juga ada teori kontrol dari Dr. William Glasser. Ini meluruskan beberapa miskonsepsi tentang makna kontrol. Ya, saya harus berhati-hati. Makna kontrol. Ya. Yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Ya, mengontrol murid. Iya. Bahaya. Jadi teori yang pertama ini ilusi guru mengontrol murid, itu pada dasarnya kita tidak dapat memaksa murid untuk melakukan sesuatu yang bukan keinginannya, ya. Jadi walaupun tanpa guru itu sedang mengontrol perilaku murid, tapi mereka itu hanya membiarkan kita untuk membiarkan kita untuk mengontrol siswa tersebut, karena siswa tersebut merasa dirinya perlu dikontrol. Ya, kita sebagai guru memang tidak bisa memaksa kehendak murid harus berbuat seperti ini, harus berbuat seperti itu. Kalau dari dalam diri murid itu sendiri tidak mau dikontrol, ya, jadi mereka hanya merelakan dirinya untuk dikontrol, untuk diubah oleh Bapak Ibu guru. Ini adalah miskonsepsi yang pertama tentang teori kontrol. Kemudian kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif itu efektif dan bermanfaat. Tidak, ya. Jadi penguatan positif atau bujukan itu adalah bentuk kontrol. Segala usaha untuk mempengaruhi murid agar mengulangi sesuatu perilaku tertentu adalah suatu usaha untuk mengontrol murid. Jadi kemungkinan murid itu akan mencoba menolak apa yang kita bujukan, karena mereka paham, mereka tidak sejalan dengan bujukan itu. Mereka lama-lama akan paham. Kemudian ketiga, itu adalah ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Kemudian keempat, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Lanjut. Nah, makna kata disiplin. Bapak Ibu, kalau kita mendengar kata disiplin, pasti kita berpikiran tentang yang namanya aturan, kemudian tata tertib, kemudian keharusan untuk melaksanakan ya disiplin. Padahal kata Bapak pendidikan kita, Bapak Kiai Haji Dewantoro mengatakan bahwa di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat.
Sungguh disiplin itu bersifat self disiplin, yaitu diri kita sendiri mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya, tetapi itu sama saja, sebab jikalau kita tidak cakap melakukan self disiplin, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan diri kita sendiri. Dan peraturan demikian itulah harus ada di dalam suasana yang merdeka. Dalam barang, pemikiran, konsepsi, keteladanan, sikap merdeka, cetakan 5 tahun 2013, halaman 470. Yang dimaksud oleh Bapak Kiai Chandrawinata ini adalah siswa yang merdeka itu adalah siswa yang memiliki disiplin diri yang kuat. Disiplin diri yang kuat itu dimunculkan dari motivasi internal mereka sendiri. Jadi kita sebagai guru mendisiplinkan seseorang murid itu untuk melatih siswa itu memunculkan yang namanya disiplin diri, dengan memunculkan juga yang namanya motivasi internal. Nah, motivasi internal dari dalam diri siswa itu sendiri. Jadi kalau kita sudah berhasil menanamkan yang namanya motivasi internal, insya Allah murid kita itu nanti akan mempunyai sikap disiplin sendiri tanpa perlu kita atur-atur setiap harinya. Jadi begitu menurut Ki Hajar Dewantara bahwa pendidikan kita. Lanjut Bu. Nah, ini ada nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan yang ingin dicapai setiap individu. Nah, dari beberapa organisasi pendidikan itu memiliki nilai kebajikannya sendiri yang disepakati dan dimiliki oleh organisasi itu sendiri. Salah satunya adalah nilai kebajikan yang dicapai oleh setiap anak bangsa yang kita kenal dengan profil pelajar Pancasila. Masih ingat lagunya Bapak Ibu? Masih ya? Coba kita nyanyi aja ya. 1, 2, 3. Pelajar Pancasila beriman bertakwa pada Tuhan Yang Esa, berakhlak mulia, berbineka tunggal, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Nah, itu adalah cita-cita yang ingin dicapai oleh seluruh anak bangsa kita, bangsa Indonesia. Lanjut. Nah, ini adalah nilai-nilai kebajikan di sebagian institusi atau organisasi. Ini ada Ibu Primary West Program itu menggunakan nilai kebajikan toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, dan lain-lain. Lanjut Bu. Nah, ini Bapak Ibu telah membaca nilai-nilai kebajikan dari ke-6 institusi atau organisasi yang telah disampaikan di sini. Coba panjenengan pilih salah satu nilai kebajikan atau prinsip-prinsip yang menurut Anda itu paling menarik. Kemudian panjenengan bandingkan dengan nilai kebajikan atau prinsip-prinsip yang Anda miliki di sekolah Anda. Ini Bapak Ibu, jadi pasti panjenengan itu juga memiliki yang namanya nilai-nilai kebajikan. Dari nilai-nilai kebajikan yang sudah saya tampilkan tadi, perlu panjenengan pilih salah satu, kemudian panjenengan bandingkan dengan nilai kebajikan yang Anda miliki di sekolah Anda. Ya, apakah ada perbedaan atau ada persamaan? Kemudian pikirkan bagaimana nilai-nilai kebajikan yang Anda pilih tersebut dapat disampaikan dan menjadi fondasi dari keyakinan sekolah atau keyakinan kelas yang sudah disepakati oleh seluruh warga sekolah. Nah, kemudian panjenengan juga pikirkan bagaimana kegiatan apa saja yang bisa mewujudkan dari nilai-nilai integritas tadi itu dan diterapkan oleh seluruh warga dalam kehidupan mereka sehari-hari. Ini enggak langsung sekarang Bapak Ibu, panjenengan coba aja pikir-pikir, disesuaikan dengan keadaan sekolah panjenengan, dibandingkan, kemudian kegiatan apa yang bisa kita laksanakan dari nilai-nilai kebajikan tersebut. Lanjut. Thank you. Mungkin itu pemaparan materi yang pertama dari saya.
untuk materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh kawan saya oleh Bu Oke, cukup dari saya ucapkan terima kasih banyak atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Dio. Semoga apa yang disampaikan oleh Bapak Dio bermanfaat bagi kita semua. Selanjutnya yaitu bagian kedua, yaitu tentang teori motivasi yang akan disampaikan oleh Ibu Erna. Kepada Ibu Erna, mohon silakan. Terima kasih Bu Nadira. Bagaimana Bapak dan Ibu, masih semangat? Semangat. Pak Dodo masih semangat? Ini lagi perkenalkan, saya Erma dari SD Tanggul 1. Katanya kamu masih alur begini. Terima kasih atas kerawahannya memenuhi undangan Pak Thohir, sekaligus kita berenam ini ingin bukan menggurui tapi menularkan ilmu kepada teman-teman semuanya. Baik, kita mulai, kita lanjutkan. Pada hari ini saya kebagian menyampaikan materi tentang teori motivasi, hukuman dan penghargaan serta restitusi. Ada 3 motivasi perilaku manusia. Bahkan menurut ahli yaitu Dian Gosen dalam Restructuring School Discipline, 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Motivasi ini biasanya bersifat eksternal. Motivasi dengan tingkat rendah. Sedangkan pertanyaan yang sering muncul yaitu apa yang akan terjadi jika saya tidak melakukannya. Kalau melihat judul utamanya untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, ini berlaku bagi siapa saja ya Bapak dan Ibu, baik itu muridnya atau mungkin kita sendiri. Seandainya murid kita melanggar peraturan, mungkin kita melakukan tindakan di situ, kenapa, alasannya apa, ya. Kemudian kenapa kok kita datang ke sekolah, apalagi yang ASN, sekarang dengan adanya presensi online, datangnya lebih pagi dan pulangnya mengikuti jadwal sampai jam 2. Kalau ini berlaku di sekolah kami Bapak dan Ibu, tujuannya apa? Yang utama yaitu untuk menghindari pasti ketidaknyamanan atau hukuman. Dan yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Motivasi ini juga bersifat eksternal. Pertanyaan yang muncul yaitu apa yang saya dapatkan jika nanti saya akan melakukannya. Apakah mungkin dapat pujian atau bahkan mungkin dapat hadiah. Sedangkan yang ketiga yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai. Nah, ini motivasi yang sangat bagus karena berasal dari dalam diri sendiri, bersifat internal. Pertanyaan yang muncul yaitu akan menjadi seperti apa jika saya akan melakukannya, ya. Motivasi ini dapat membuat seseorang menjadi disiplin yang positif karena berasal dari dalam dirinya sendiri. Berikutnya yaitu tentang hukuman, konsekuensi dan restitusi. Pasti kita sering mendengarnya ada istilah hukuman atau ngetrennya punishment, merupakan suatu tindakan yang kurang menyenangkan
makan yang diberikan kepada siswa secara sadar dan sengaja dengan tujuan supaya siswa tersebut tidak mengulangi kesalahannya kembali. Sedangkan konsekuensi adalah akibat dari suatu perbuatan atau pendirian. Baik akibat atau hasil tersebut harapannya berupa harapan yang positif atau negatif. Yang berikutnya yaitu program disiplin positif atau sekarang istilahnya disebut dengan restitusi. Apa itu? Yaitu menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka, tentunya dengan karakter yang lebih kuat. Menurut Gosen tahun 2004. Restitusi ini juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan pada murid mencari solusi serta membantu berpikir tentang orang seperti apa yang diinginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang tersebut. Sama menurut Gosen tahun 1996. Saya tidak akan membahas lebih jelas karena nanti ada bagiannya Pak Thohir untuk lebih memperjelas ini tentang restitusi. Berikutnya, baik, kita bersama-sama akan membandingkan Bapak dan Ibu apa bedanya hukuman dan disiplin atau konsekuensi. Ada beberapa hal, baik itu dari sifat, arah, bentuk, kenyamanan, serta keterukurannya. Yang pertama yaitu hukuman. Dari segi sifatnya, kalau hukuman itu tidak terencana, tiba-tiba. Sedangkan konsekuensi itu bersifat terencana, kemudian berupa kesepakatan, sudah dibahas sebelumnya, tentunya antara guru dengan siswa. Kemudian dari segi arah, kalau hukuman itu hanya berasal dari satu pihak saja, biasanya guru kepada murid. Sedangkan konsekuensi itu dibuat bersama antara guru dengan murid atau sama-sama tahu. Jika kita melakukan suatu kesalahan atau melanggar salah satu kesalahan, konsekuensinya apa? Berikutnya dari segi bentuk, baik itu dari segi hukuman. Yang pertama, kalau hukuman itu biasanya berupa fisik, kemudian psikisnya, kemudian anak seperti merasa tersakiti, baik itu berasal dari lisan maupun perbuatan dari guru. Contohnya saja kalau dulu cubitan, cubitan, ketiak atau dan lain sebagainya. Seingat saya, hal ini perlu kita hindari. Kenapa? Ternyata ini salah. Ini yang saya ingat-ingat sendiri, pengalaman saya sekolah dulu. Pernah sama Pak gurunya karena tugasnya tidak selesai. Waktu itu pelajaran elektronika, mata pelajaran elektronika. Praktek nggak selesai. Ternyata yang nggak selesai pada jam itu juga dicubit. Ternyata apa? Di sini tertanam di otak saya, oh Pak guru Pak itu suka nyubit kalau tugas tidak diselesaikan. Hal ini sangat-sangat kalau bisa jangan dilakukan. Berikutnya, kalau konsekuensi, sekali lagi kesepakatan. Contohnya, jika terlambat satu kali, bukan hukuman, sekali lagi ya, konsekuensinya apa? Apakah menulis kata-kata maaf, saya berjanji tidak mengulangi kembali sebanyak 5 baris. Kalau terlambatnya 2 kali apa? 3 kali apa? Seperti itu. Kemudian dari segi kenyamanan pasti murid, kalau hukuman murid merasa tidak akan nyaman. Sedangkan konsekuensi
tidak nyaman, tetapi hanya dalam saat itu, tidak tertanam seterusnya. Yang terakhir dari segi keterukuran, kalau hukuman tidak dapat diukur, sedangkan konsekuensi dapat diukur. Contohnya tadi, kalau terlambat 1 kali konsekuensinya apa, 2 kali apa, 3 kali bagaimana, dan seterusnya. Berikut, dihukum oleh penghargaan menurut ahli yaitu Al-Alfikon saat kita berulang kali menjanjikan hadiah kepada anak-anak agar berperilaku bertanggung jawab, atau kepada seorang murid agar mempelajari sesuatu yang baru, atau kepada seorang karyawan agar melakukan pekerjaan yang berkualitas. Berarti kita sedang berasumsi mereka itu tidak dapat melakukannya, atau mereka tidak akan memilih untuk melakukannya. Baik, tadi dijelaskan untuk mengiming-imingi siswa agar tidak melakukan pelanggaran, ya kita biasanya memberikan iming-iming, ya berupa apa? Penghargaan, atau di sini disebut dengan di situ tadi reward, ya atau penghargaan. Ternyata tidak sepenuhnya hal tersebut berdampak positif bagi anak-anak guru, Pak Guru dan guru sekalian. Ada pula membawa dampak negatif, antara lain yaitu keampunannya hanya berlaku pada tugas-tugas jangka pendek saja. Mundur lagi. Yang kedua, anak-anak yang terbiasa melakukan atau mempelajari sesuatu atas dasar iming-iming atau hadiah dapat mengecilkan motivasi intrinsiknya. Sedangkan yang ketiga, siswa akan memiliki anggapan bahwa kemampuannya itu merasa lebih tinggi dibandingkan dengan teman yang lain. Kemudian dampak yang lainnya yaitu tentunya kalau sering memberikan hadiah, guru harus memberi reward, tentunya ada biaya yang harus dikeluarkan. Kemudian yang terakhir yaitu mendorong siswa untuk memiliki sifat materialistis atau hanya melakukan kebaikan jika dapat hadiah. Baik, Pak Untung, biar gak bosan coba berlatih soal. Bapak di sini Bulma punya apa ya, beberapa pertanyaan diri. Nanti kita jawab bersama-sama, lesan saja. Yang pertama, mengibaratkan kita sebagai seorang guru saat Anda hadir ke sekolah dengan, ya, kemudian masuk ke kelas kalian dengan tepat waktu. Kira-kira motivasi apa yang mendasari tindakan Anda tersebut? Tadi kan ada 3 ya. Nah, manakah motivasi yang paling kuat mendasari tindakan Anda tersebut? Atau mungkin kombinasi dari ketiga-tiganya, misalkan takut dihukum sama bapak kepala sekolah, takut ditegur, kemudian biar dipuji sama bapak kepala sekolah atau ibu kepala sekolahnya. Terima kasih. Memang ingin berkenalan dengan Pak Solehudin dari Selodakon 3. Terima kasih. Sepertinya kalau mau perkenalan kayaknya juga sudah banyak yang kenal saya. Kalau satu gugus kayaknya kita juga sudah kenal semua. Pak Yo. Oke, kalau masalah yang tadi Bu, yang pertanyaan tadi, motivasi saya kalau untuk kenapa kita datang ke kelas sesuai jadwal atau tepat waktu. Nah, kalau saya sendiri emang itu sudah kebiasaan itu.
Jadi tidak ada niatan kayak takut dihukum atau takut pengen dipuji untuk orang lain, itu nggak ada sama sekali. Terima kasih. Berarti masuk ke motivasi ketiga ya Pak? Insya Allah. Nggih, nggih. Kemudian pertanyaan yang kedua Pak. Oke, yang kedua apa? Enggak Pak Untung. Menurut Anda dari ketiga jenis motivasi tadi, motivasi manakah yang saat ini paling banyak mendasari perilaku murid Anda di sekolah? Untuk berarti ini kita ngomong siswa ya Bu ya. Kalau ngomong siswa itu kebanyakan kalau dari SD saya, khususnya SD Selodokan 3, mereka kayaknya sudah pada sadar kalau masalah, kalau misalkan ya pulang ya tepat waktunya, terus misalkan istirahat sudah ada waktunya. Itu sudah kita sering bicarakan, apalagi saat-saat upacara, terus saat Jumat, setelah Jumat prima biasanya itu kita selalu memotivasi siswa supaya mereka pengalaman Anda, motivasi Anda sebagai guru, kenapa kok datangnya awal? Apakah karena tiga motivasi tadi? Yang kedua kaitan dengan siswanya. Untuk yang pertanyaan pertama, kalau saya sendiri itu datang tepat waktu karena kita sebagai guru itu harus mencontohkan yang baik kepada murid. Jadi kalau kita sendiri itu datangnya terlambat, otomatis anak-anak nanti akan terbiasa datang terlambat. Jadi itu dari diri kita sendiri. Yang kedua, kalau untuk anak-anak itu biasanya di yang kelas 1 sama 2 yang karena menghindari hukuman dan ingin dapat imbalan. Biasanya seperti itu kalau anak. Bisa diberikan contoh Ibu. Contohnya apa kalau di sekolah jenengan? Yang Contoh satu aturan saja, yang anak-anak itu selalu sadar. Atau mungkin yang takut dihukum, contohnya ini Firman. kalau yang takut dihukum itu sholat biasanya. Sholat duhur itu pasti anak-anak sholat, karena kalau nggak sholat dihukum nulis Arab. Ya. Pasti semuanya akan gitu. Kalau anak-anak itu seperti itu ya. Tapi itu untuk kelas saya. Terima kasih Bu. Berikutnya untuk diri satu lagi Pak Ahmad Ahmandi dari Selodakon 1. Monggo. Saya lagi Putri dari Selodakon 1 ya. Selodakon 1 Pak Ahmad juga 1. Namun saya bacakan cari yang lain Selodakon 3 sampun. Selodakon 2 di sini kok cuma Buwin saja. Bukan betul wonten. Wadah, sudah perwakilan saja. Undi. Fitri. Ya, boleh. Fitri. Satu lagi, monggo. Ini bertukar pengalaman. Iya, terima kasih. Kalau dari pertanyaan yang pertama tadi, pertanyaannya untuk diri saya sendiri kan ya Bu ya. Kalau dari kami sendiri dari Selodakon 2 pastinya motivasinya yaitu dari internal gitu Bu, karena kami mengadakan sholat duha paginya, maka mau tidak mau, suka tidak suka kami harus pagi gitu. Jadi kalau kami datang sudah mereka jam 7 malu sendiri ke muridnya. Aduh, wis mulai sholat duhanya. Ya apa itu sebetulnya. Jadi mau tidak mau, suka dan tidak suka, kami harus lebih pagi daripada siswa. Dan itu pun setiap hari, meskipun kadang gantian kami ya ada masalah. Kemudian yang nomor 2 itu dari motivasi itu saya rasa anak-anak datang untuk ke sekolah niatnya kolabor ilmi, mencari ilmu. Mereka datang pagi bukan hanya sekedar takut kepada
hukuman, tidak. Tapi berasal dari diri mereka sendiri, mereka sudah niatkan saya harus datang lebih pagi meskipun di sini baru datang tuh jajan ataupun main wayang, ya intinya mereka itu saja. Itu saja dari kami. Terima kasih. Kalau saya simpulkan tadi, ternyata di SD Selodakon ini, di gugus Selodakon khususnya, ternyata kalau dari segi muridnya disiplinnya oke, jos, oke. Kemudian dari segi murid juga begitu. Mungkin ini juga dipengaruhi juga dari beberapa faktor. Satu yang utama pasti guru, ya. Kemudian yang kedua mungkin lingkungan. Mungkin di sini lingkungannya lebih agamis, di mana saya buat apa ya namanya, ustadz atau ustadzah ya Pak. Kalau siang mereka kan harus mengaji kembali. Madrasah. Ilmu dari luar mungkin ditanamkan juga dari situ sehingga dari segi internnya sudah dibekali yang banyak ya. Baik, terima kasih. Itu tadi dari 3 motivasi. Kemudian dari tadi dibahas tentang motivasi intrinsik dan ekstrinsik ya. Contohnya apa? Yang hijau. Ya. Terima kasih. Apa sih sebenarnya motivasi itu? Motivasi adalah dorongan hati seseorang untuk mencapai suatu tujuan. Motivasi siswa itu sangat penting dalam pencapaian belajar siswa. Motivasi juga merupakan kekuatan yang mendorong dan memandu tindakan sukses yang tetap fokus pada tujuan tertentu. Jadi untuk mencapai suatu tujuan menuju ke puncak gunung harus ada motivasi dulu, ya. Kenapa kok harus ke sana? Ya, apa yang ingin dicapai? Berikutnya Pak Untung. Jenis motivasi tadi ada 2 ya, ada intrinsik dan ekstrinsik. Motivasi intrinsik contohnya meliputi hasrat, keinginan untuk berhasil, dorongan akan kebutuhan belajar, dan harapan akan cita-cita siswa. Sedangkan yang berasal dari luar disebut dengan motivasi ekstrinsik, meliputi 1. Penghargaan, yang kedua lingkungan belajar, dan yang ketiga kegiatan belajar yang menarik. Kemudian upaya guru dalam membelajarkan siswa. Contohnya tadi yang disampaikan oleh Pak Soleh, gurunya nggak bosan-bosan untuk selalu mengingatkan ya dalam berbagai kegiatan tiap pagi, sehingga secara tidak langsung sudah masuk ke dalam apa mindsetnya anak-anak. Terima kasih. Nah ini Bapak dan Ibu guru, ada hukuman atau konsekuensi, ada beberapa masalah, kemudian ada tindakan guru. Tindakan guru itu termasuk yang mana? Apakah beliau memberi hukuman atau itu sebuah konsekuensi? Dijawab di dalam hatinya saja. Monggo saya kasih waktu beberapa menit. Yang pertama, mencatat 100 kali di dalam buku. Kalimatnya saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Yang ketiga, membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Yang keempat, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker di sekolah. Waktu itu masih COVID ya. Yang berikutnya, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Berikutnya, berjemur di lapangan basket pukul 12 siang karena ngobrol dengan temannya saat guru menerangkan. Berikutnya, murid
sepanjang hari karena tidak menggunakan sepatu warna hitam sesuai dengan aturan yang berlaku di sekolah. Kemudian berdiri di depan kelas sambil mengangkat kaki satu, karena tidak bisa menjawab pertanyaan dari guru. Yang kesembilan, membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol tidak sengaja saat belajar. Dan yang terakhir, kehilangan waktu 10 menit jam istirahat untuk mengerjakan tugas karena terlambat datang ke sekolah. Sudah ada gambaran, nomor ini termasuk hukuman atau konsekuensi. Yang nomor 1, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi, saya tidak akan terlambat lagi. Termasuk yang mana kira-kira? Hukuman. Kita sama Pak Untuk, apakah betul? Nah, terima kasih, betul. Pertanyaan yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir ke sekolah. Coba Pak Untuk. Ya. Yang ketiga, membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Coba kita cocokkan. Baik. Ya. Yang keempat, murid diminta push up 15 kali. Apa? Ya. Berikutnya, menggantikan tugas kertas teman yang telah dicoret-coret. Betul lagi. Berikutnya, berjemur di lapangan basket pukul 12 siang karena ngobrol dengan teman. Kita cocokkan. Lanjut, murid diminta bertelanjang kaki karena sepatunya enggak sesuai. Apa? Ya. Kemudian berdiri di depan kelas sambil mengangkat kaki satu. Kita lihat hukuman. Ya, berikutnya membersihkan tumpahan air di meja. Kita lihat. Yang terakhir, kehilangan 10 menit jam istirahat untuk mengerjakan tugas karena terlambat. Kita lihat. Alhamdulillah sudah pintar semua. Tepuk tangan untuk Bapak dan Ibu semuanya. Demikian materi dari saya. Semoga ilmu yang sedikit ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biar tidak ngantuk, kita ekspresi lagi. Dipimpin oleh Bu Irma aja dulu. Iya, tidak ngantuk. Sudah panas ya, Mbak. Coba. Kita ingin berhitung, Pak. Pakai tangan kiri, pakai tangan. Bu Usman bisa maju ke depan. Monggo. Sama-sama ya teman-teman. Kosong. Kalau tangan kiri, ya kita berhitung 1, Bu Usman daripada sini. 6. Kami selesai. Kalau tangan kiri 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ulangi ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kalau tangan kanan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sekali lagi. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya, biar makan apa? Mengajak berhitung, tapi pakai tangan dua-duanya. Konsentrasi. Kita belajar konsentrasi. Bisa? Ayo, otak kanan dan otak kirinya. Ayo mulai. Bisa dimulai? Bisa. 1, 2. Yang kanan mana? Yang kanan mana? Ayo lagi. 2.
ketiga oleh Bapak kepada Bapak kami persilakan. Terima kasih Ibu Moderator. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Masih semangat ya Bapak Ibu sekalian. Saya kebagian materi keyakinan kelas yang insya Allah tidak panjang lebar, sedikit saja karena saya lihat sudah sebagian sudah banyak yang mengandung kurang semangat. Oke, Bapak Ibu yang saya hormati, mohon izin di sini saya hanya menyampaikan berbagi ilmu aja. Di sini bukan berarti saya itu lebih pintar, bukan berarti saya itu menggurui. Saya berbagi apa yang saya dapat dari pelatihan JGB. Bapak Ibu yang saya hormati, mohon izin ada pertanyaan dari saya. Biasanya kalau di kelas itu memakai kata-kata keyakinan kelas atau peraturan kelas. Peraturan ini. Nah, contoh seperti ini. Di suatu kelas itu ada pembelajaran sudah dimulai. Kan biasanya siswa dilarang keluar, kan gitu. Itu peraturan kelas atau keyakinan kelas? Peraturan kelas atau? Kalau biasanya peraturan. Biasa. Next. Nah, peraturan tersebut yang kita buat itu didasari untuk membuat keyakinan adalah untuk menciptakan budaya positif. Next. Bapak Ibu yang saya hormati, setiap peraturan kelas yang kita buat di kelas itu nanti akan berkembang menjadi keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu berkembang lagi menjadi lingkungan positif. Lingkungan positif itu nanti berkembang lagi ke seluruh warga sekolah. Dari warga sekolah itu nanti hasilnya akan menjadi budaya positif sekolah. Lagi-lagi hal-hal yang positif Bapak Ibu. Next. Ada satu pertanyaan, mengapa keyakinan kelas? Kenapa tidak peraturan kelas? Bisa dijawab sudah, ya. Untuk menjawab ini, monggo kita sama-sama membaca pertanyaannya. Next. Bapak Ibu yang saya hormati, ada dua pertanyaan. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm saat berkendara? Kira-kira tujuannya itu apa? Biasanya kan setiap pagi kita kalau punya anak mengantar anak kita ke sekolah, kita kan pakai helm kan, sebagai guru kita kan juga memberi contoh kan seperti itu. Kira-kira tujuan itu apa? Keselamatan, apalagi kenyamanan, keamanan. Lanjut ke pertanyaan kedua. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker? Kira-kira tujuannya apa? Untuk kesehatan, betul. Bapak Ibu yang saya hormati, dari peraturan-peraturan itulah ada nilai-nilai kebajikan. Seperti tadi mengendarai motor harus pakai helm, itu dari kebajikannya keselamatan dan keamanan. Setelah itu peraturan yang menggunakan masker tadi itu nilai kebajikannya tadi ke kesehatan. Nah, dari nilai kebajikan itu Bapak Ibu kita buat sebagai untuk keyakinan kelas. Next. Nah, jadi murid di sini bukan sekedar menaati peraturan kelas, tapi dari peraturan kelas itulah meyakini ada nilai yang terkandung di dalam sehingga terbentuklah motivasi dari dalam diri sendiri. Seperti Ibu Evan tadi sampaikan atau bisa disebut intrinsik. Anak bertindak sesuatu bukan lagi karena peraturan, karena berdasarkan keyakinannya. Contoh, aku melawan ini karena supaya selamat. Nah, seperti itu. Nah, keyakinan itulah yang kita pakai untuk membuat keyakinan kelas. Lanjut. Jadi setiap tindakan dan perilaku yang kita lakukan di dalam kelas dapat menciptakan sebuah lingkungan yang positif. Di kelas siswa sudah yakin akan nilai-nilai kebajikan, maka pastinya akan tercipta lingkungan yang positif. Jadi di kelas itu kalau siswa sudah merasa aman, nyaman, tidak ada yang mengganggu. Nah, di situ tidak ada yang laga. Nah, di situ karena apa? Karena adanya motivasi diri sendiri. Ya, karena itu. Next. Keyakinan kelas adalah
nilai-nilai atau kebiasaan-kebiasaan yang disepakati, diyakini, dijalankan bersama sehingga membentuk murid yang mandiri, penuh hormat dan bertanggung jawab. Itulah apa yang disebut dengan keyakinan di kelas. Nah, ini adalah contoh keyakinan kelas dan kesempatan kelas. Yang pertama, kesempatan kelas itu contohnya mendengarkan ketika guru atau teman berbicara, tidak menyela pembicaraan, mengangkat tangan jika ingin berpendapat, datang dan pulang tepat waktu, memakai seragam sesuai jadwal, meminta izin jika akan keluar kelas, berdoa sebelum dan sesudah belajar, tidak mengganggu teman yang beribadah, tidak menyontek ketika ulangan. Nah, di sampingnya itu contoh keyakinan kelas, menghormati diri sendiri dan orang lain, saling menyayangi, beriman dan bertakwa kepada Tuhan, disiplin, bertanggung jawab, menghargai teman, dan masih banyak lagi nilai-nilai kebajikan yang kita buat untuk meyakinkan kelas. Next. Bapak Ibu yang saya hormati, ini prosedur pembentukan keyakinan kelas. Yang pertama yaitu lebih abstrak, terus berupa pernyataan universal atau umum, berupa pernyataan positif, mudah diingat, disesuaikan dengan kelas atau sekolah agar mudah diterapkan. Semua warga kelas atau sekolah dilibatkan. Terima kasih. Itu aja yang bisa saya sampaikan karena masih banyak materi yang akan disampaikan 3 teman selanjutnya. Nanti saya persingkat saja. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk Pak Untung. Terima kasih banyak kepada Pak Untung. Itu dari paparan dari Pak Untung yaitu keyakinan kelas. Semoga sedikit materi dari Pak Untung bisa bermanfaat bagi kita semuanya. Amin. Selanjutnya untuk mempersingkat waktu, materi keempat yang akan disampaikan oleh Bapak Haris Sanjaya SPD MPD. Kepada Bapak Haris kami persilakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah bosan Bapak Ibu? Sudah bosan ya? Mulai kayaknya. Mudah-mudahan tidak bosan. Ya, mudah-mudahan juga kita bisa jadi motivasi dan inovasi tersendiri untuk Bapak Ibu. Tapi sebelumnya, sebelum saya memaparkan kebutuhan dasar manusia, saya ingin tahu, pikiran Bapak Ibu ada di sini atau di rumah sekarang? Hah? Di mana? Gimana? Ya, saya ingin tahu pikiran Bapak Ibu sekarang ada di sini apa di rumah. Untuk itu saya ada sebuah orang otak lagi. Cluenya adalah dengarkan saya, bro. Dengarkan saya. Bapak Ibu, dengarkan saya ini berapa? 1. Ya. Kalau ini 2. Hah? Itu. Kalau ini ini 1 ya. Kalau ini 2. Yang ini 3. Baik, cluenya adalah dengarkan saya Bapak Ibu. Saya ingin Bapak Ibu pemikirannya tetap di sini agar apa yang kami paparkan, sharingkan untuk Bapak Ibu bisa dimanfaatkan juga, karena ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang dibagikan dan juga dimanfaatkan untuk orang lain Bapak Ibu. Cluenya apa? Dengarkan saya. Ini 3. Ini 3. Betul. Betul. Baik. Yang ini 2. Berarti Bapak. Biar kita pasti buat satu nanti di rumah. Iya. Selanjutnya, kalau ini 3. Kayaknya sudah mulai terjawab Pak. Kalau ini
2. Begitu ya? Baik, akan saya jelaskan tentang kebutuhan dasar manusia itu untuk oleh-oleh yang dimiliki oleh Bapak Ibu. Bapak Ibu, setiap manusia yang jelas punya kebutuhan dasar, Bapak Ibu, dan berlaku juga untuk murid kita. Murid kita perlakuannya seperti apa, negatif atau tidak, tergantung dari kebutuhan dasarnya, Bapak Ibu. Untuk itu mari kita sharing bersama tentang kebutuhan dasar manusia. Apa kebutuhan dasar manusia? Yaitu sesuatu yang dibutuhkan oleh manusia untuk mempertahankan perkembangan fisiologis, fisik, ya, dan biologis, perasaan, Bapak Ibu. Jadi kebutuhan ada dua, fisiologis dan perasaan. Next. Nah, ini adalah 5 kebutuhan dasar manusia. Kalau ini dipenuhi di sekolah kita, insya Allah budaya positif yang dipaparkan oleh Allah sampai akhir akan terlaksana atau terwujud. Yang pertama, bertahan hidup, survival. Yang kedua, kasih sayang dan diterima, love and belong. Betul bahasa Inggrisnya. Terus kebebasan, freedom, kesenangan, fun, dan penguasaan, power. Kita akan bahas mulai dari bertahan hidup, Bapak Ibu. Nah, ini langsung ada gambarnya juga bahwa bertahan hidup atau survival itu adalah kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup, misalnya kesehatan, rumah, dan makanan. Kebutuhan yang bersifat fisiologis ini untuk bertahan hidup sebagian besar, kalau biologisnya ini bisa sebagai proses reproduksi, ya Bapak Ibu yang 17 ke atas insya Allah paham semua, karena itu juga termasuk kebutuhan untuk bertahan hidup. Tanpa adanya reproduksi kita tidak bisa bertahan hidup, Bapak Ibu. Nah, kalau di sekolah sendiri kok bisa anak-anak di sekolah harus ada kebutuhan hidup? Contohnya bagaimana kira-kira? Anak lapar, tidak makan, nah itu termasuk kebutuhan hidup. Seumpama di rumah tidak diberi bekal, lapar, nah itu termasuk contoh dari kebutuhan hidup, Bapak Ibu. Ini di sekolah. Lanjut. Nah, kasih sayang dan rasa terima, love and belong. Kebutuhan untuk disayangi dan terima ini meliputi kebutuhan akan koneksi sosial, kebutuhan dan memberi dan menerima kasih sayang, dan kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari suatu kelompok. Nah, anak-anak jika kasih sayangnya di rumah, di sekolah, di rumah dulu lah, itu sudah terpenuhkan. Insya Allah di sekolah anak-anak itu akan banyak teman. Yang pertama, tidak suka menyendiri dan suka bersosial. Tapi kalau anak-anak yang kurang kasih sayang, ini biasanya menyendiri, merenung sendiri, jauh dari teman-temannya. Next. Nah, yang ketiga, kebebasan. Nah, ini ada gambar anak bebas ketika lomba. Saya bebaskan, milih apa? Milih lomba apa? Nah, kebebasan sendiri ini adalah kebutuhan akan kemandirian otonomi, memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Anak-anak dengan kebutuhan kebebasan yang tinggi menginginkan pilihan. Jadi anak-anak ini tidak suka ditekan, tapi suka pilih sendiri, ya, pilih sendiri, kemauannya sendiri, dan mereka juga suka mencoba-coba. Anak ini biasanya anak yang kinestetik, suka bergerak, seperti itu. Nah, ini contohnya. Lanjut. Nah, kesenangan Bapak Ibu, kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain dan tertawa. Karena saya bidangnya PJOK, ya, ini senior saya Bapak Buadi, lebih kerennya Bapak Ucok, ya. Jadi yang saya tampilkan adalah tentang ketika saya dalam mengajar PJOK. Nah, ini saya makan bersama dengan anak-anak, ya. Walaupun saya tidak bawa bekal, saya tetap dapat makanan. Yang penting saya bisa bermain dan tertawa dengan anak-anak, kesenangan. Lanjut. Penguasaan. Nah, ini penguasaan. Kebutuhan ini berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, menjadi terapi, diakui atas prestasi dan keterampilan kita, didengarkan dan memiliki rasa harga diri. Nah, ini gambar ini sudah menunjukkan penguasaan, Bapak Ibu. Kenapa? Ketika saya berolahraga, biasanya kalau saya senam,
itu saya nunjuk anak. Ya, ayo siapa yang mau mimpin di depan untuk menjadi instruktur senam? Anak-anak itu bisa Pak. Nah, itu ada 2 anak yang di depan. Nah, ingin menguasai. Nah, kalau kita bisa memahami 5 kebutuhan dasar itu, maka kita juga akan bisa menguasai kelas kita itu Bapak Ibu. Lanjut. Nah, sekarang kita coba mempelajari sebuah kasus ya. Sebutkan kebutuhan apa yang sedang berusaha dipenuhi. Ini ada sebuah narasi yang nanti yang pertama sudah ada isinya, nanti yang kedua tidak ada isinya Bapak Ibu. Kita coba menebak sendiri kebutuhan apa yang harus ada pada anak tersebut. Next. Nah ini, tahun ini Dimas genap berusia 17 tahun. Ia senang sekali ketika ayahnya mulai mengajarkan cara menyetir mobil. Setiap hari, setiap akhir pekan ia berlatih menyetir. Ia terlihat senang sekali berlatih sampai akhirnya ia bisa menyetir mobil dengan baik dan lancar. Ketika ibunya bertanya pada Dimas, apa yang dia membuat dia ingin bisa menyetir mobil. Nah, ini kita bisa coba ya. Ketika jawaban Dimas adalah seperti ini, kebutuhan apa yang ingin dia penuhi? Aku merasa bangga dan keren. Kebutuhannya Dimas penguasaan, karena dia ingin menunjukkan kebanggaannya dan kekerenannya. Ya, yang nomor 2, dia bisa jalan-jalan naik mobil sama teman-teman. Berarti karena ingin adanya teman, berarti ingin ada kasih sayang, ingin punya banyak teman, gitu. Dan diterima oleh teman yang lain. Aku senang bisa pergi ke tempat yang aku suka, kebebasan. Dia memilih tempat yang dia suka, kebebasan. Yang terakhir, menyetir mobil itu seru, senang dengan apa yang dia lakukan. Nah, sekarang kita coba menyebutkan kebutuhan apa. Ini ada narasi lagi. Pak, saya ingin coba Bapak Ibu bisa menyebutkan apa tidak kebutuhan yang akan dipenuhi oleh narasi yang saya tampilkan ke bawah. Nah ini sekarang tanda huruf tapi kosong Bapak Ibu. Coba kita simak sama-sama kebutuhan yang dipenuhi. Dinda, seorang anak kelas 3 SD, begitu tiba di rumah sepulang dari sekolah menangis dan mengadu pada ibunya bahwa dia benci pada ibunya. Gurunya, menurut Anda kebutuhan apa yang berusaha dipenuhi oleh Dinda? Jika jawabannya seperti ini, dalam posisi ini mendengar informasi tentang Dinda, apa yang akan Anda lakukan pada Dinda besok ketika Dinda masuk sekolah agar kebutuhan Dinda terpenuhi? Nah, ibu guru bilang aku tidak bersenandung sewaktu mengerjakan tugas. Katanya kelas harus tenang, tidak ada suara, kan nggak seru jadinya. Ini kebutuhan apa kira Bapak Ibu? Penguasaan kah? Kesenangan kah? Gimana Bapak Ibu? Ibu guru bilang aku tidak boleh bersenandung sewaktu mengerjakan tugas, katanya kelas harus tenang, tidak ada suara, kan nggak seru jadinya. Nah, kesenangan atau kebebasan? Ini tidak ada isinya. Kita memilih bersama. Kan nggak seru jadinya. Hah? Bukan kesenangan ya? Hah? Ada kata nggak seru jadinya. Jadi kurang senang gitu. Jadi ini adalah kesenangan. Ya. Yang kedua, ibu guru tidak menyamar hari ini, padahal aku pakai jepit rambut baru. Kasih sayang dan diterima. Dia ingin memperlihatkan kepada ibu gurunya biar disapa. Aku bosan, masa belajarnya cuma gitu-gitu aja, dengerin ibu guru aja. Hah? Kebebasan. Aku sebel gambarku tidak rapi, malah ibu guru tunjuk ke teman-temanku di depan kelas. Hah? Apa? Penguasaan. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, singkat, padat dan jelas.
mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan buat Bapak Ibu semangat. Angkatan 11 sudah ada di depan mata dan insya Allah terakhir angkatan 11. Terima kasih dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Haris. Terima kasih, semoga ilmunya bermanfaat bagi kita semua. Amin. Kalau yang pertama itu panjang ya, kedua panjang, ketiga panjang sedikit. Ini lumayan panjang juga. Jadi saya sekarang pengennya yang singkat-singkat aja. Kebetulan saya dikasih bagian yaitu 5 posisi kontrol sebagai guru. Tadi sudah dilatih sama saudara saya yang 5 di depan ini, hati-hati kalau ngomong kontrol ya. Sudah ditunggu-tunggu memang. Nah, gitu ya. Di sini ada 5 posisi kontrol sebagai guru. Kita itu ada 5 posisi yaitu sebagai penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, atau manajer. Nah, kalau menghukum, tipe guru penghukum ini selalu menggunakan hukuman fisik atau verbal untuk dapat menekan dan mengontrol muridnya dengan caranya sendiri. Misalnya anak nggak bisa, kadang dihukum ya. Hukumnya bukan dikasih lawan atau diapa kadang. Kadang disuruh kerjakan tugas atau disuruh dihukum apa ya gitu. Itu termasuk posisi kontrol sebagai penghukum. Kemudian pembuat rasa bersalah. Guru tipe ini dengan suara lembut tetapi bahasa yang digunakan membuat orang itu merasa bersalah dan tidak berguna. Kemudian ada guru sebagai teman. Posisi kontrolnya sebagai teman. Guru tipe ini dengan suara lembut tetapi bahasa yang digunakan membuat orang itu merasa bersalah dan tidak berguna. Kemudian di sini ada 5 posisi guru sebagai pemantau. Yang keempat yaitu sebagai pemantau. Tipe guru pemantau adalah mengawasi perilaku muridnya dan berdasarkan pada aturan-aturan yang berlaku dan konsekuensi jika melanggar atau lebih ke stimulus respon. Kemudian yang terakhir yaitu kita sebagai guru bisa menjadi sebagai manajer, yaitu tipe guru manajer adalah mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya dan mendukung murid menemukan solusi dari masalahnya. Nah, dari 5 posisi kontrol sebagai guru, kita ini ada di posisi apa setiap harinya? Bisa apa di penghukum, pembuat berasa bersalah, teman, pemantau atau manajer. Itu. Nah, nanti contohnya bisa ada di segitiga diskusi yang akan disampaikan oleh Pak Matohir. Mungkin itu saja dari saya 5 posisi kontrol sebagai guru. Nah, selanjutnya yaitu materi yang terakhir segitiga diskusi yang akan disampaikan oleh Bapak Matohir. Kepada Pak Matohir, waktu dan tempat kami persilakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Aku gelem lho. Terima kasih waktunya. Kebetulan saya pada sisi yang terakhir. Saya akan membahas tentang segitiga restitusi. Setiap orang pasti mempunyai permasalahan, apakah di keluarga, apakah di sekolah dan sebagainya, pasti punya permasalahan. Untuk memecahkan permasalahan tersebut, terutama di sekolah, saya akan berbagi ilmu dengan Bapak dan Ibu, yaitu penanganan masalah dengan segitiga restitusi. Lanjut. Restitusi dikembangkan oleh pakar pendidikan Diane Johnson dan berlandaskan pada teori kontrol Dr. William Glasser. Lanjut.
Pengertian segitiga restitusi. Segitiga restitusi adalah proses menciptakan kondisi, proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali kepada kelompok mereka dengan karakter yang lebih baik. Next, pengertian lain, segitiga restitusi adalah proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menciptakan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Jadi di sini kita akan mengajari murid agar bisa mandiri dan bisa bertanggung jawab terhadap apa yang telah dilakukannya. Next, pada saat guru pada posisi manajer, tadi sudah disinggung oleh Bu Nagiro, ada 5 posisi guru. Yang pertama adalah penghukum, pembuat rasa bersalah, kemudian teman, pemantau, dan posisi manajer. Kita diharapkan menempatkan diri kita sebagai seorang guru yang berada pada posisi manajer. Pada saat guru pada posisi manajer, aspek yang dikembangkan pada murid adalah motivasi intrinsik atau motivasi dari dalam hati peserta didik itu sendiri, sehingga nilai-nilai kebaikan dapat tumbuh dan berkembang menjadi kebiasaan positif yang akhirnya membentuk karakter murid. Proses dialog ini terdiri dari 3 langkah yang digambarkan pada ketiga sisi segitiga restitusi ini. Next, jadi bentuknya seperti ini Bapak dan Ibu. Di bagian bawah itu ada menstabilkan identitas. Kemudian di samping sebelah kanan itu validasi tindakan yang salah. Kemudian di sebelah kiri ya menanyakan keyakinan. Pada posisi menstabilkan identitas, kita bisa mengajukan pertanyaan, kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini, atau setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Itu pertanyaan yang bisa kita tanyakan. Nanti ada videonya Bapak dan Ibu. Kemudian pada validasi tindakan yang salah, kita bisa menggunakan pertanyaan, adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan, atau kamu tentunya punya alasan mengapa melakukan ini. Di sini berarti ada hubungannya dengan 5 kebutuhan dasar manusia tadi yang disebutkan oleh Pak Haris. Ada kesenangan, ada bertahan hidup, ada relasi dan sebagainya. Ini foto saya. Ini pengalaman saya ketika menangani suatu permasalahan di kelas. Belum. Ketika menangani permasalahan di kelas ada 2 kasus Bapak dan Ibu. Ya, yang pertama saya mengambil kasus dari murid saya namanya Akbar yang dia jarang masuk ke sekolah atau sering terlambat ke sekolah. Alasannya karena dia main HP sampai malam, ada sampai jam 11. Kemudian kasus yang kedua, saya mengambil sampel dari murid saya juga namanya Siva, yang muridnya pandai, tapi ketika di kelas dia sering membuat gaduh di kelas, mengganggu temannya yang sedang belajar. Monggo, ini videonya, monggo. Lagu kemerdekaan akhir-akhir ini kamu sering berlalu. Pak Guru tidak ingin mencari kesalahan, tapi Pak Guru ingin mencari solusi atas permasalahan. Semua orang pasti pernah melakukan kesalahan, termasuk Anda, termasuk Pak Guru, termasuk Guru pernah melakukan kesalahan. Apa sering berlambat ke sekolah, ada pasti ada alasan. Kira-kira kenapa? Apa yang dilakukan sehingga masuk tempatnya? Yang 10 ini
membantu menjaga. Ya. Agar tentunya kamu masih ingat tentang persaudaraan. Jangan tepat waktu, ya, karena dengan tepat waktu maka kita akan bisa mengikuti pelajaran yang baik, tidak akan bisa dengan sekolah, bisa mengikuti pelajaran dengan baik. Kira-kira apa yang akan Anda lakukan sehingga bisa mengikuti pelajaran dengan baik? Mereka tepat waktu, mereka agar Anda mulai hari ini dan jadi nanti ada pas dengan masih kalau kasih ya. Kira-kira sifat ini menyerap ilmu dengan baik atau tidak? Kalau begitu, apa yang akan sifat lakukan agar bisa menyerap ilmu dengan baik? Kira-kira bisa tak sifat yang baik, tidak membaca, bagaimana bisa menyerap ilmu dengan baik, next, mari kita bahas Bapak Ibu. Saya tadi memposisikan diri sebagai manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Saya sudah menganalisa ternyata setiap anak itu melakukan kesalahan ada alasannya. Karena mereka ingin memenuhi kebutuhan mereka. Yang pertama Akbar, ya, Akbar dia main HP sampai lupa karena kesenangan, ya. Kemudian Siva juga usil mengikuti temannya ketika belajar juga karena kesenangan juga. Next. Satu, pada sisi pertama segitiga institusi yaitu menstabilkan identitas. Saya mengajukan pertanyaan, saya orang pasti, setiap orang pasti pernah berbuat kesalahan. Itu artinya
saya menggeser identitas gagal pada murid menjadi identitas sukses. Dengan mengajukan pertanyaan seperti itu Bapak dan Ibu, anak-anak itu bisa tenang, ya, harinya bisa tenang. Kenapa? Karena setiap orang pernah melakukan kesalahan. Artinya kita tidak menghukum, ya. Kemudian, tapi bila kita mengkritiknya, maka tak akan merubah keadaan. Malah mungkin anak itu tambah menjadi-jadi. Oke, betul, bisa membenci. Pada saat ini kita bisa mengajukan pertanyaan sebagai berikut. Yang pertama adalah membuat kesalahan adalah sesuatu yang wajar. Ya. Manusia tidak ada yang sempurna. Ya. Jadi anak itu ditenangkan dulu. Saya tidak akan mencari kesalahan, tapi kita akan mencari jalan keluar permasalahan ini. Kemudian setiap orang pasti berbuat salah. Itu tadi sudah saya contohkan pada kedua anak tersebut. Monggo next. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Berdasarkan pada prinsip bahwa setiap perilaku berdasarkan kebutuhan tertentu. Yang 5 kebutuhan dasar yang disebutkan oleh Bu Nadira tadi. Guru yang telah memahami teori kontrol akan bergeser dari stimulus respon menjadi proaktif. Jadi guru itu tidak karena ada rangsangan dia, tapi proaktif, ya, karena dia pada posisi manajer. Saya mengajukan pertanyaan pada kasus tadi, yaitu kamu melakukannya bukan tanpa alasan. Kira-kira apa alasan kamu? Ya. Next. Kemudian yang ketiga, menanyakan keyakinan. Teori kontrol menyatakan bahwa kita telah termotivasi secara intrinsik. Dengan kita berposisi sebagai manajer, maka anak-anak itu akan termotivasi dirinya dari dalam hatinya. Saat perilaku telah divalidasi dan identitas sukses telah bergeser, maka murid telah siap mengaitkan keyakinan kelas dengan tindakan yang salah. Pertanyaan yang saya tanyakan tadi adalah, masih ingatkah kamu tentang keyakinan kelas kita? Sebelumnya kan kita sudah membuat keyakinan kelas atau peraturan kelas, ya. Masih ingatkah kamu tentang keyakinan kelas kita? Atau keyakinan kelas yang mana yang telah kamu langgar? Kemudian apa tujuan keyakinan kelas tersebut? Sehingga timbul dari anak itu untuk mengaitkan tindakannya dengan keyakinan yang telah disepakati bersama. Sehingga motivasi intrinsik atau memperbaiki itu timbul dari dalam hatinya. Next. Beberapa hal yang perlu diperhatikan ketika kita menerapkan segitiga restitusi. Yang pertama adalah perilaku yang salah perlu dikaitkan dengan keyakinan yang telah disepakati. Kemudian kesediaan orang yang telah melakukan kesalahan untuk memperbaiki masalah. 3. Pemecahan masalah bisa mungkin relevan dengan masalah yang ada. 4. Perlu adanya usaha dari orang yang telah berbuat kesalahan untuk memperbaiki kesalahan. Yang kelima, waktu. Perlu disediakan waktu kapan akan memperbaiki kesalahan. Next. Dengan memahami struktur segitiga restitusi, diharapkan kita semua dapat menempatkan diri kita sebagai manajer dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan bermakna sehingga menggugah hati murid menjadi pribadi yang bertanggung jawab dan mandiri. Next. Apakah ketiga tahapan perlu dilalui semuanya? Tergantung Bapak dan Ibu, tergantung berat ringannya sebuah permasalahan. Kalau permasalahannya ringan, maka cukup dengan menanyakan apa keyakinan kelas yang telah kita sepakati. Misalnya anak itu hanya tidak melakukan tiket, ya, nggak usah menerapkan segitiga restitusi Bapak dan Ibu. Cukup menanyakan apa keyakinan kelas kita yang telah kita sepakati, ya. Setiap murid harus melaksanakan tiket. Nah, itu tidak perlu ketiga-tiganya. Next. Dengan menerapkan segitiga restitusi, dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan bermakna, diharapkan murid lebih kuat secara pribadi, dapat membuka wawasan murid agar dapat menyelesaikan permasalahannya sendiri, semakin percaya diri, mandiri, bertanggung jawab, dan merdeka. Next. Sekian dari kami, Pejabat Gula Negara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, dari beberapa materi sudah tersampaikan. Mantap ya. Saya di depan mantap banget. Itu dari
Itu dari kami, materi dari kami. Semoga bermanfaat buat kita semua. Sedikit info bagi Bapak Ibu yang belum mendaftar CGP Angkatan 11, ayo segera daftar. Insya Allah enak loh, tidak usah dilihat tempatnya, dilihat enaknya aja. Benar. Kita berangkat di samping, ngerjakan tugas bareng-bareng, nggak dulu bareng-bareng. Nah, karena waktunya sudah beberapa menit sudah kan ya, sudah lama. Mari kita sekarang satu briefing aja dari saya. Ya berdiri sebagai penutup aja, sebagai penutup. Ya. Ayo Semuanya. Saya minta semuanya berdiri. Ayo bagi simak. Saya ini sama Pak Ilham, Pak Lukman, saya pengen di depan semuanya gitu. Ya. Kapan nih? Jadi. Sekali lagi saya mohon maaf dan kami ucapkan terima kasih banyak. Marilah kita akhiri bersama-sama dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Akhirul qaul, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.